Di punggung belakang gambar salib. Berarti full di dalam badan ini full. Ini dulu rencana saya full sampai leher sampai kaki semua full penuh. Tapi baru sampai sini alhamdulillah dapat hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berjumpa dalam kesempatan ini. Salawat dan keselamatan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikutnya. Terima kasih telah mengikuti channel Islam kita, Berita Islam, Berita Kita, dan ikuti semua channel Islam yang lain. Dan demikian juga terima kasih telah menekan tombol subscribe, like, dan share. Mualaf bertato seluruh badan Yohanes Kosnario. Jangan menilai seseorang hanya dari penampilannya. Sampai pas tawaf di belakang saya itu ada yang garuk-garuk tato saya. Dan di Masjid Nabawi itu sempat saya diharam-haramkan. Sebagai manusia, kita memang tidak boleh menilai orang hanya sekedar dari omongan atau gaya bicara atau bahkan dari penampilannya. Mualaf Yohanes Kosnario adalah contoh sosok mualaf yang badannya penuh tato, namun dalam kisah-kisahnya ternyata bisa menginspirasi banyak orang yang akhirnya menemukan hidayah. Dalam video kali ini akan kita sampaikan sisi lain berupa perjalanan Yohanes Kosnario ikut membongkar kedok wanita yang menipu jamaah umroh. Masih ingat betul tapi tidak usah saya sebutkan siapa namanya. Seperti kita ketahui, banyak modus penipuan dengan mendompleng maraknya kegiatan travel umroh dan haji. Video ini bisa menjadi penambah wawasan agar kita semua yang berniat untuk menjalankan ibadah umroh harus lebih hati-hati, mendalami dan mengerti benar seseorang atau biro travel yang akan memberangkatkan umroh tersebut. Jangan sampai uang yang kita serahkan hilang begitu saja, tidak ketahuan kemana akhir larinya uang kita. Bisa jadi uang yang dikumpulkan bertahun-tahun menguap begitu saja. Berikut ini mungkin nampak seperti kisah yang hanya terjadi di dalam sinetron, namun kisah ini nyata yang disampaikan oleh penutur asli yang mengalaminya. Yohanes Kosnario dalam liku-liku untuk proses melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci akhirnya bisa mengorek tindakan penipuan yang dilakukan oleh seorang wanita yang mengaku sebagai pebisnis travel ini. Saya pertama kali ketemu si Fulana dan Masya Allah cantik. Dandanannya syar'i, jilbab panjang. Bayangkan keturunan Manado Arab. Pada suatu ketika, Yohanes Kosnario mendapatkan fasilitas umroh gratis dari Kohani atau Hani Kristianto. Pada saat dia menjalankan pekerjaan, yaitu menjadi tukang parkir di suatu kegiatan, dia mendapat panggilan dari teman-temannya untuk mengikuti pengajian di suatu masjid. Bahkan saya dikenalkan calon jamaah umroh dan hajinya yang lewat travelnya mau ngasih saya rumah untuk usaha dan mau dimodali, dan bahkan malah nawari beberapa sawah yang akan diwakafkan. Ternyata sawahnya itu sawah-sawah calon jamaah umroh dan hajinya itu. Sebelum berangkat umroh, Yohanes Kosnario diminta untuk ke Jakarta dalam rangka persiapan termasuk manasik umroh. Selama di Jakarta, Yohanes Kosnario diminta tinggal sementara di apartemen milik si wanita tersebut, dengan tetap menjaga amanah agar tidak memberikan informasi ini kepada siapapun. Sampai di Jakarta ketemu sama si Fulana, saya ditawari tinggal di apartemen di daerah Jakarta Selatan, Bagusan City. Namun setelah beberapa hari tidak ada kejelasan kapan hari H keberangkatan. Selalu diundur jadwal tersebut. Dan saya diberi amanah di situ. Mas Naria jangan bilang siapa-siapa kalau Mas Naria tinggal di apartemen. Ya udah, sampai akhirnya nggak ada kejelasan kapan berangkatnya. Mulai di sini mundur terus, dan waktu keberangkatan saya itu yang manasik itu. Suatu saat ada kegiatan yang akhirnya mempertemukan dengan seseorang personil suatu band religi terkenal di Indonesia. Nah, pas antri itu saya ketemu sama salah satu personilnya Nisa Sabian. Saya disamperin, didatangin, ditanya sama Owan namanya.
Seseorang tersebut mempunyai firasat sepak terjang travel tersebut ada kejanggalan. Yohanes Kusnario diminta untuk menanyakan langsung pada Kohani, namun berhubung Yohanes Kusnario masih sangat yakin dengan performa dari pengusaha umroh tersebut, maka Yohanes Kusnario masih menunda untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Pada saat mengikuti pelaksanaan pelatihan hapus tato, Yohanes Kusnario yang tergabung dalam komunitas Mu'alaf Center Yogyakarta ini mendapatkan telepon yang menanyakan perkembangan untuk keberangkatan umroh tersebut. Disampaikan bahwa kepastian untuk keberangkatan tersebut belum ada atau belum pasti karena masih diundur-undur terus. Untuk itu, tim Mu'alaf Center Yogyakarta memberikan solusi agar semua permasalahan harus diceritakan kepada Kohani Mu'alaf Center Jakarta. Dia akhirnya menceritakan tentang keberadaan di Jakarta beserta wanita yang mempunyai usaha bisnis travel umroh dan haji tersebut. Kok aneh ya orang ini. Akhirnya dilacak sama Kohani. Dilacak. Rumahnya mewah dan beberapa bulan lagi habis, ternyata hanya kontrakan. Mobilnya ada 4 mobil mewah semua. Masya Allah. Itu rentalan semua. Masya Allah. Dan kantornya pun tidak ada, tidak punya kantor travel itu. Ya Jadi Allah. kemana-mana hanya bawa spanduk dengan nama itu tadi, nama travel itu tadi. Sementara itu travelnya bodong. Dan pernah terlibat kasus yang sama di tahun 2014, masuk penjara 8 bulan. Setelah ditelusuri oleh Kohani bahwa wanita tersebut pernah terlibat kasus yang sama dan tindakan penipuan itu menjebloskan dia ke dalam penjara. Dan akhirnya Yohanes Kusnario bersama Kohani bisa membongkar kedok penipuan tersebut. Sudah enggak, saya sudah diancam di si Fulana itu merintahkan preman-preman Jakarta untuk memburu jenengan. ya kurang lebih seperti itu. Karena jenengan menyampaikan apa? Karena saya membongkar ini tadi aibnya ini tadi, yang ternyata yang ditipu bukan hanya saya. Umat Islam yang tertipu itu sudah kerugian 3M waktu itu. Karena tidak ada kejelasan dan sudah terlalu lama di Jakarta, maka Yohanes Kusnario memutuskan pulang. Di benaknya dia merasa sudah tidak memungkinkan untuk berangkat. Namun, tiba-tiba Kohani menyampaikan bahwa untuk memberangkatkan umroh tetap tanggung jawab pribadinya karena pertama kali dia yang mengajak. Ini sudah ada hamba Allah yang registrasi Mas Naryo sudah dibayar lunas lewat komunitas Garasi Hijrah Gerak Bareng itu tadi. Jadi komunitasnya Bang Zaki Ustadz Ahmad Zaki Ali itu tadi memikirkan saya juga ternyata. Iya, harus. Berarti gerak bareng cepet itu ya, untuk. Dan di situ sudah ada hamba Allah yang datang ke base camp itu dan tanda tangan lunas untuk keberangkatan saya. Untuk mencegah agar tidak terjadi penipuan yang lain, Yohanes Kusnario menghubungi jamaah yang menjadi jamaah umroh dari biro travel tersebut. Saya merenung, saya teringat salah satu orang Bantul yang jadi daftar ikut jamaah umroh dan hajinya si Fulana ini tadi. Akhirnya saya datang, ibu-ibu ahwat ya, Masya Allah ternyata beliau mu'alaf juga, calon korbannya, dan akhirnya menjadi korban. Calon korban? Iya. Dan menjadi korban? Iya. Loh kenapa? Sebenarnya kita itu ditipu, Bu. Saya ditipu. Jenengan juga kemungkinan bisa ditipu. Stop. Jangan bawa fitnah ke rumah saya. Masya Allah. Kalau kamu punya masalah dengan si Fulana, selesaikan dengan si Fulana. Pengusaha ini tidak mau percaya dari informasi Yohanes Kusnario. Dia masih lebih mempercayai wanita pengusaha umroh yang berpenampilan sangat syar'i dan sangat baik tersebut. Malah memarahi panjenengan ya? Iya, karena begini. Karena si Fulana itu dirasa omongannya lembut, halus, cantik, dengan sopan santunnya ya kan. Sementara saya dipandang dengan penampilan yang seperti ini. Iya. Jangan-jangan kamu yang akan menipu saya. Calon jamaah yang juga seorang pengusaha ini bahkan sudah mentransfer uang 300 juta untuk memberangkatkan beberapa orang terdekatnya. Untuk meyakinkan, Yohanes Kusnario harus menghubungi tim dari Mu'alaf Center Yogyakarta, bahkan harus menghubungi Kohani Mu'alaf Center Jakarta. Ya di situ mulai percaya, baru istighfar dan menangis. Astagfirullah, saya sudah transfer 300 juta. Ibu ini sudah membiayai 5 orang. Terus teman-temannya itu tadi titip mau berangkat umroh sekalian, tapi bayarnya lewat
ibu itu tadi. Berarti ibu ini menanggung kerugian ya? Ya, dan alhamdulillah kedatangan kami menyelamatkan uang ibu itu 250 juta. Kalau itu terlambat, ibu itu Bagaimana ceritanya? Mau transfer lagi? iya, mau transfer lagi melunasi kurang 250 juta. Kesimpulannya, hati-hati banyak penipuan di bidang umroh. Jangan tertipu dengan penampilan. Banyak. Jadi jangan tertipu oleh wajah ya. Jadi kesimpulan, jangan tertipu oleh wajah dan penampilan dan harta ya. Diminta Allah membongkar aib yang merugikan umat Islam. Wah, ini ngabari kalau si fulana sudah di penjara. Demikianlah video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.